Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Puspitaningrum dengan NIM 215709001 dari Prodi Tata Busana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil paper saya, yaitu dengan judul Dampak Pergeseran Paradigma Pembelajaran Terhadap Psikologis Guru dan Siswa di Masa Pandemi COVID-19. Pendahuluan. COVID-19 yang tengah menjadi pandemi berdampak buruk pada pelaksanaan proses pembelajaran, baik di Indonesia maupun luar negeri. Dampak yang paling ekstrim dari mewabahnya COVID-19 ini adalah ditutupnya seluruh kegiatan akademik oleh berbagai institusi pendidikan. Tujuannya untuk meminimalkan penyebaran virus COVID-19. Dengan ditutupnya institusi pendidikan, diharapkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya dapat diminimalisir. Pembelajaran selama ini biasanya diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara guru dan siswa pada suatu ruangan tertentu. Hal ini mengarah pada paradigma yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses pertemuan tatap muka antara pendidik dan peserta didik, menghasilkan interaksi untuk mentransformasikan pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran hanya dapat dilakukan dengan interaksi tatap muka. Paradigma tentang pembelajaran sebagaimana disebutkan sebelumnya bukanlah sebuah paradigma yang cukup relevan dengan kondisi saat ini. Selain karena pengaruh pandemi yang mengharuskan adanya pergeseran paradigma pembelajaran, perubahan pada dimensi pendidikan adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan saat ini. Perkembangan serta kemajuan teknologi yang begitu pesat mengharuskan adanya pergeseran paradigma pembelajaran dari paradigma tradisional ke arah paradigma yang lebih modern. Untuk literatur dalam paper ini, literatur review menggunakan referensi dari jurnal Hidayat, Saiful, dan Eka Putra. Pencarian literatur sebagian besar dilakukan secara online melalui pencarian Google dan situs database jurnal. Pencarian literatur menggunakan kata kunci paradig, pandemi COVID-19, dan psikologis. Gambaran tentang psikologi manusia. Psikologi dibentuk dari dua kata, yaitu psike yang diartikan sebagai jiwa dan logos yang diartikan sebagai ilmu. Dari dua kata tersebut, maka muncullah kata psikologi yang berarti kondisi jiwa yang dipelajari melalui sebuah ilmu pengetahuan. Perilaku individu sendiri terjadi bukan secara independen, namun perilaku ini terjadi karena adanya sebuah pola jalinan sosial antar individu dengan orang lain, sehingga psikologi lebih tepat diartikan dengan ilmu yang mempelajari perilaku individu sebagai akibat dari pola interaksinya dengan lingkungan. Psikologi pendidikan bermanfaat dalam aspek-aspek berikut: penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat, sosialisasi dan proses-proses interaksi pendayagunaan ranah kognitif. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan keguruan psikologi. Akibat COVID-19 pada psikologis. Saat ini yang tengah menjadi momok yang begitu menakutkan di seluruh dunia tidak hanya berbahaya terhadap kondisi fisik individu, namun virus ini juga menjangkit psikologis individu. Pandemi COVID-19 menjangkit psikologis individu dengan memberikan rasa cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan. Siswa, selain dituntut untuk tetap belajar dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, mereka juga dituntut untuk tetap waspada dan berhati-hati dengan virus COVID-19 yang tengah menyebar. Hal ini menyebabkan peningkatan nilai stres, panik, dan kecemasan dalam diri siswa. Hal ini terjadi karena mereka memberikan sugesti negatif pada diri mereka yang mempengaruhi kondisi fisik dan psikis mereka. Stres akademik adalah salah satu kondisi yang cukup sering ditemui saat ini. Stres akademik sendiri adalah kondisi terganggunya mental maupun emosional siswa sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara ekspektasi lingkungan dengan kondisi nyata siswa yang menyebabkan mereka semakin terbebani. Stres ini muncul akibat beberapa hal, antara lain ketidaksesuaian hasil belajar siswa dengan ekspektasi, pemberian tugas oleh pendidik dengan tidak manusiawi, dan rasa bosan serta adanya permasalahan baik dengan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Akibat COVID-19 pada psikologis guru. Selain siswa, guru juga terdampak secara langsung dengan COVID-19 yang menyebabkan mereka harus beradaptasi dengan cepat yang memungkinkan guru dalam kondisi rawan secara rasional, secara sosial, dan
emosional dengan banyaknya tuntutan yang dibebankan kepada guru. Dalam menjalankan profesinya, guru akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada dalam aktivitasnya. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan siswa, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, hingga keorganisasian sekolah. Namun demikian, tidak semua guru mengalami stres berkepanjangan. Hal ini terjadi karena kepekaan guru dalam menghadapi stres, sehingga dengan mudah mereka dapat menanggulangi gejolak-gejolak yang ada dalam diri mereka. Penanganan gejolak stres yang ada tersebut kemudian berpengaruh pada self-esteem mereka. Ketika stres yang mereka hadapi dapat dimanajemen dengan baik, sehingga dampak negatif dari stres tersebut dapat diminimalkan, maka self-esteem mereka akan naik. Manajemen stres adalah sebuah usaha dalam mengelola tingkat stres seseorang. Manajemen stres sendiri biasanya dikenal dengan istilah chopping. Chopping adalah sebuah usaha mengelola hingga meminimalkan tuntutan pada diri individu yang menjadi beban dalam proses kehidupannya. Chopping terdiri dari upaya meminimalkan konflik dan tekanan-tekanan, baik dari luar maupun dari dalam diri individu. Dalam manajemen stres, setidaknya ada 5 prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip tersebut antara lain prinsip pengenalan diri sendiri, kepedulian terhadap diri sendiri, perhatian terhadap keseimbangan, sikap proaktif dalam mencegah gangguan stres, dan sinergi. Dampak pandemi COVID-19. Pesatnya laju perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan terjadinya perubahan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan paradigma baru serta untuk memberikan kemudahan kepada manusia itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan pertahanan serta keamanan, perubahan ini juga menyentuh pada ranah pendidikan. Kapasitas pendidikan di Indonesia, baik dari segi baik lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta minimnya workshop dan pelatihan, dan kurang meratanya sebaran yang berimbas pada tingginya biaya pendidikan serta akomodasinya. Dampak negatif dari COVID-19 antara lain. Dampak tersebut berupa peningkatan stres yang dialami oleh berbagai elemen dalam pendidikan, yaitu guru dan peserta didik. Adapun stres yang paling sering dirasakan oleh siswa adalah stres akademik. Tekanan akademis ini meningkat karena ujian, tugas, dan banyak aktivitas yang harus dilakukan siswa. Kondisi pandemi seperti sekarang ini menuntut guru untuk dapat memainkan peran ganda, baik sebagai pendidik di institusi pendidikan maupun sebagai orang tua sebagai pendamping belajar di lembaga pendidikan non-formal keluarga. Pandemi COVID-19 mengharuskan seluruh lembaga pendidikan di Indonesia mengaplikasikan metode pembelajaran dalam jaringan di lembaga pendidikannya masing-masing. Ketika membahas pembelajaran dalam jaringan, maka kita tidak lepas dari pembahasan tentang internet sebagai media utama. Selama pandemi COVID-19, lembaga pendidikan diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Konsep pembelajaran dalam jaringan yang dilaksanakan menggunakan e-learning adalah sebagai pintu utama, yang mana e-learning biasanya digunakan oleh guru untuk melihat kehadiran siswa selama pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. Selain itu, e-learning digunakan untuk melaksanakan evaluasi terhadap siswa dan melihat akademik siswa selama proses pembelajaran. Hal demikian menunjukkan bahwa platform e-learning merupakan sebuah terobosan yang bisa digunakan baik oleh guru maupun lembaga untuk meningkatkan efisiensi pengawasan terhadap perkembangan serta aktivitas peserta didik. Kekurangan dari pembelajaran e-learning. Platform e-learning memiliki beberapa kekurangan yang hingga saat ini masih menjadi problem teknis dalam mengartikan dan mengimplementasikannya. Sistem e-learning dalam suatu lingkungan lembaga pendidikan dapat memiliki dua kriteria tersebut secara bersamaan, atau bahkan bukan keduanya. Kondisi demikian terjadi karena beberapa sebab, antara lain yaitu belum dibekukannya pola e-learning, keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun sumber daya lainnya, hingga keterbatasan waktu dan biaya.
Sebagaimana diketahui bahwa pembelajaran e-learning merupakan pembelajaran yang memerlukan koneksi internet yang cukup stabil. Secara demikian, seakan semakin membentangkan jurang pemisah antara satu kondisi geografis dengan kondisi lain, terutama pada wilayah dengan ketersediaan internet yang masih minim. Selain penyesuaian dengan materi yang akan diajarkan, pemilihan aplikasi yang akan digunakan dalam penyampaian materi sebisa mungkin dapat meminimalkan hambatan-hambatan pada proses pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan atau online, baik hambatan yang berupa kesulitan jaringan karena perbedaan geografis, lingkungan siswa yang maupun keterbatasan kuota karena perbedaan finansial peserta didik maupun guru. Lebih jauh lagi, Tri Natalia Palupi menjelaskan bahwa rasa tertekan yang dirasakan oleh siswa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain pemberian tugas-tugas pembelajaran, tuntutan pekerjaan rumah, desakan kurikulum, ujian atau ulangan, kedisiplinan di sekolah, mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Tingkat stres yang dihadapi oleh siswa juga dipengaruhi oleh konsentrasi keilmuan yang diambilnya di sekolah. Siswa dengan konsentrasi sosial dan humaniora lebih rentan mengalami stres daripada siswa dengan konsentrasi sains. Hal ini terjadi karena pada konsentrasi sosial dan humaniora siswa dituntut untuk mampu memahami sendiri materi yang berupa bacaan panjang, beserta dengan segala informasi yang tersirat di dalamnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Saiful dan Eka Putra Ramadana, banyak dari siswa dengan konsentrasi sosial dan humaniora di MAN 2 Ponorogo mengeluhkan kesulitan dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Kesulitan ini sendiri terjadi karena tidak adanya feedback langsung dari guru dalam rangka memberikan pemahaman utuh terhadap materi yang belum dipahami oleh siswa. Sedangkan untuk siswa dengan konsentrasi sains mengalami tingkat stres yang lebih kecil, karena dalam konsentrasi sains, kesulitan yang paling sering dihadapi oleh siswa berkaitan dengan pemahaman materi hitungan. Kesalahan paradigma orang tua terkait pembelajaran dalam jaringan atau online juga memberikan sumbangsi yang cukup tinggi terhadap peningkatan stres siswa. Hal ini terjadi karena siswa tidak dapat fokus dalam melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau online, disebabkan oleh tuntutan keluarga yang menganggap bahwa siswa ketika berada di rumah, ia harus mau dan mampu membantu orang tuanya. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk melakukan pendekatan serta komunikasi secara personal kepada orang tua siswa tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua selama pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan atau online. Selain dampak negatif, pembelajaran dalam jaringan online juga memberikan hasil positif bagi pribadi guru, mulai dari penambahan kreativitas guru hingga memberikan pemahaman terhadap peran penting teknologi dalam aspek pembelajaran. Penerapan pembelajaran yang baik tentunya menjadi salah satu faktor keberhasilan guru agar berhasil menerapkan pembelajaran jarak jauh. Guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Apabila pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi, maka siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Solusi pembelajaran di masa COVID-19 mendorong kerjasama orang tua, guru, dan siswa untuk belajar meningkatkan kemampuan tanggap darurat akibat wabah virus COVID-19. Yang kedua, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, tidak menyenangkan, dan dipersonalisasi yang memenuhi kemampuan dan kebutuhan anak. Kumpulkan informasi tentang persiapan orang tua sebelumnya. Kemudian, sediakan waktu untuk mengobrol dengan orang tua dan siswa dengan bebas. Kemudian, memperkirakan durasi tugas yang akan diselesaikan, mencapai kesepakatan dengan orang tua, dan mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan pekerjaan rumah yang menggabungkan tujuan kursus, minat siswa, dan isu-isu hangat. Kesimpulannya, platform e-learning merupakan sebuah terobosan baru yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaringan yang dilakukan memberikan berbagai efek yang cukup beragam. Perbedaan pola pembelajaran ini yang menuntut guru untuk dapat memberikan terobosan-terobosan baru dalam proses dan metode pengajarannya. Sehingga kekurangan dari satu metode pengajaran dapat ditutupi oleh kelebihan metode pengajaran yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan satu kesatuan serta kesamaan pemikiran terkait proses yang harus ditempuh selama pembelajaran dalam jaringan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Guru sebagai tenaga pendidik selama pembelajaran dalam jaringan atau online
perlu memperkuat kembali penghayatan dirinya terhadap arti profesionalitas guru. Usaha ini dilakukan guna memperkecil kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan atau online yang dilakukan olehnya. Sehingga dengan usaha yang demikian dapat memperkuat lagi kepekaan guru terhadap tugas pokok, peran dan fungsinya, serta konflik peran ganda yang sering timbul selama pelaksanaan pembelajaran bukan lagi sebuah momok yang harus dikhawatirkan oleh guru. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.